Sahabat Indonesia, kita jumpa di Yadkara Channel dan akan menemani para sahabat dalam acara Dongeng Bahasa Indonesia atau cerita bersambung dalam kisah berjudul Golok 9 Raja. Naskah karya Yadkara. Dukung channel ini, subscribe, like, dan komen. Sahabat, selamat mengikuti. Di saat udara malam semakin dingin, Wiguna seperti biasa kembali tidak bisa tidur. Dia selalu teringat cerita dari gurunya ketika masih berada di Padepokan. Hatinya diliputi oleh perasaan penasaran. Di Rejo, gurunya yang bermukim di kaki Gunung Lawu, kembali suaranya seakan terngiang di telinga Wiguna. Udah banyak tokoh pahlawan yang menjadi korban politik adu domba Kompeni Belanda. Seperti hanya Pangeran Diponegoro yang kemudian dibuang. Andai saja aku masih muda, ingin rasanya berjuang. Sayang sekali, Golok 9 Raja, senjata pusaka yang ampuh itu entah di mana dan siapa yang menyimpannya. Kalau saja Golok 9 Raja ada di tanganku, aku akan ikuti jejak para tokoh pemberontak untuk mengusir penjajah Kompeni Belanda. Wiguna menghela napas panjang dan bergumam, aku harus menelusuri mencari Golok 9 Raja. Menurut guruku, golok itu berisi kekuatan dan kesaktian 9 Raja Nusantara. Udaha setelah selesai membuat goloknya, secara turun-temurun mendatangi para raja di Nusantara untuk memohon agar golok tersebut diisi oleh kekuatan dan kesaktian para raja yang didatanginya. Dari mulai kerajaan Pajajaran di Tatar Sunda, Majapahit, kemudian keturunan Raja Sriwijaya di Sumatera, Raja Mataram, dan yang lainnya. Dan ketika keturunan Buddha sedang lengah, golok itu dicuri oleh kepala perampok yang bernama Ki Gorda. Sejak saat itu golok 9 Raja ada yang tahu di mana berada. Wiguna kemudian duduk di atas pembaringannya, tempat tidur dari kayu yang sudah tua umurnya. Tekadnya semakin kuat dan bulat, ingin mencari Golok 9 Raja. Ingin rasanya memiliki golok sakti itu. Dan golok itu ia akan menyusun kekuatan untuk memberontak kepada penjajah Kompeni Belanda. Keesokan harinya, kemudian Wiguna mohon restu kepada ibunya untuk berkelana mencari pengalaman, mengamalkan ilmunya yang diperoleh selama berada di Padepokan. Aisyah, perempuan setengah baya itu, menatap Wiguna, anaknya yang belum lama pulang dan baru saja beberapa hari ini sudah mau berpamitan. Wiguna, anakku, adikmu Ranti baru pulang nanti sore karena menginap di rumah Paman Rembang. Ada baiknya Guna bertemu dulu dengan adikmu dan terus terang. Berat rasanya ibu kembali harus ditinggalkan. Pada Guna belum sepekan berada di sini. Sebagai seorang ibu, Aisyah tentu saja merasa sedih. Sudah lama berpisah saat Wiguna menjadi murid di Rejo. Dan belum sepekan berada di rumah sudah kembali berpamitan untuk pergi. Wiguna kemudian berkata dan memberi pengertian kepada ibunya. Guna, mohon ibu mengerti, kepergian sekarang ini adalah untuk mencari pengalaman dan mengamalkan ilmu yang didapatkan selama berguru di Padepokan Rejo, Bu. Untuk itu saya mohon restu dari ibu. Biarkan Guna menjadi manusia yang berguna, baik bagi sesamanya, termasuk keluarga dan diri sendiri. Sekalipun dengan berat hati, akhirnya Aisyah merelakan kepergian anaknya.
Wiguna melangkahkan kakinya memulai dengan perjalanannya untuk menyingkap misteri golok 9 raja dan berharap golok pusaka itu menjadi miliknya. Dengan demikian dirinya dapat melanjutkan perjuangan tokoh-tokoh pejuang yang memberontak mengadakan perlawanan terhadap penjajah Kompeni Belanda. Ketika Wiguna memasuki sebuah dusun, terasa perutnya lapar. Dan saat melihat ada kedai untuk beristirahat, maka ia kemudian mampir untuk mengisi perutnya. Ternyata di kedai itu ia makan dengan lauk pauk yang ala kadarnya. Perempuan setengah baya pemilik kedai kemudian melayani Wiguna yang mampir beristirahat sambil makan. Silakan anak muda. Mbak Mina memang sengaja menyediakan lauk pauk ala kadarnya. Maklum, Mbok ini, Mbok di sini kan kedainya kecil. Perempuan setengah baya itu memperkenalkan diri. Dan Mbok Mina ternyata memang ramah, menerima kehadiran tamunya. Selesai makan kemudian Mbok Mina mengajak berbincang pada Wiguna. Mbok tahu anak muda bukan penduduk dusun Kertawangi. Karena kalau penduduk dusun Kertawangi, Mbok sudah mengenalnya. Tapi tidak heran kalau banyak pendatang. Karena kepala dusun di sini sedang mengundang para pendekar-pendekar dan orang berilmu tinggi untuk mendapatkan golok 9 raja. Wiguna terkejut mendengar penuturan Mbok Mina yang menyebut golok 9 raja. Dan hatinya semakin penasaran. Kemudian ia bertanya, siapa kepala dusun ini, Mbok? Lalu kemana mencari golok 9 raja itu? Akan Mbok jelaskan. Tapi terlebih dahulu katakan, siapa namamu anak muda? Wiguna kemudian memperkenalkan diri. Ada perasaan gembira dalam hatinya karena akan mendapatkan keterangan tentang golok 9 raja. Mbok Mina kemudian melanjutkan pembicaraan. Jadi begini Nakun, kepala dusun Kertawangi sudah beberapa kali mengundang para pendekar dan orang berilmu tinggi untuk meminta bantuan dan tentu saja dengan memberinya imbalan. Tugas mereka yaitu mendapatkan golok 9 raja yang berada di puncak Bukit Jegalpati, tempat yang angker dan dihuni makhluk-makhluk halus. Mbok Mina berhenti dulu sejenak. Sementara Wiguna semakin diliputi oleh rasa penasaran. Kemudian Wiguna bertanya lagi, sudah berapa kali kepala dusun meminta bantuan dan kenapa belum juga berhasil, Mbok? Begini Nakun, Ki Purda kepala dusun di sini makin penasaran hatinya dan semakin kuat keinginannya untuk mendapatkan golok pusaka itu. Kegagalan yang telah dialaminya tidak membuatnya putus asa. Hal itu dikarenakan Ki Purda mengetahui tentang riwayat golok pusaka itu. Jadi riwayat golok pusaka itu bagaimana? Wiguna bertanya penasaran. Begini anak muda, golok 9 raja adalah golok pusaka yang berisi kekuatan dan kesaktian 9 raja Nusantara. Ketika keturunan Kudaha sebagai pemilik golok pusaka itu lengah karena dusun tempat tinggalnya diserang komplotan perampok, golok pusaka itu dicuri oleh Ki Gordang, kepala perampok itu. Dan sejak saat itu golok 9 raja tak ada beritanya. Lalu bagaimana golok pusaka itu kemudian ada di puncak Bukit Jegalpati, Mbok? Menurut cerita pihak Kompeni Belanda, akhirnya mereka mengetahui tentang kesaktian golok pusaka itu. Wan Hansen dengan beberapa orang anak buahnya termasuk pendekar bayaran
eh, saat itu kemudian memburu cucunya Ki Kordang yang menyimpan golok pusaka itu. Johar, cucunya Ki Kordang, kemudian melarikan diri sambil membawa golok pusaka itu ke arah bukit. Sebelum sampai di puncak bukit, Johar tertembak. Tapi dalam sisa tenaganya, ia sampai ke puncak bukit, kemudian menancapkan golok pusaka itu ke dalam tanah. Nah, katanya setengah bagian golok itu amblas ke dalam tanah dan Johar pun saat itu kemudian tewas. Dan tewasnya tak jauh dari golok 9 raja yang menancap di tanah. Sejak peristiwa itu, setiap pemberontak oleh pihak komunis selalu dibunuh. Mayatnya dibuang di sekitar bukit itu. Dan penduduk dusun pun kemudian menyebutnya dengan Bukit Jagalpati. Begitu ceritanya, Nakun. Mbok Minah mengakhiri penuturannya. Sementara itu Wiguna termenung sejenak. Memang menarik cerita yang dituturkan oleh Mbok Minah. Wiguna menatap Mbok Minah kemudian berujar. Menarik juga cerita yang Mbok tuturkan. Tapi saya masih penasaran. Apa yang menjadi penyebab sehingga upaya Ki Purdah selalu gagal? Kegagalan yang disebabkan setiap pendekar dan orang berilmu tinggi yang datang untuk mengambil golok pusaka itu tak ada yang mampu mencabutnya dari dalam tanah, katanya. Menurut kabar yang Ambo dengar, baru memegang goloknya atau gagangnya saja tak mampu bertahan lama. Karena gagang golok pusaka itu panas bagaikan bara. Wiguna mengangguk-anggukan kepalanya. Semakin kuat tekadnya untuk pergi ke Bukit Jagalpati untuk mengadu nasib mendapatkan golok 9 raja. Ketika Wiguna meminta keterangan lengkap tentang letaknya Bukit Jagalpati, Mbok Minah nampak terkejut kemudian berkata, Jadi Nakun akan datang ke Bukit Jagalpati yang angker dan dihuni oleh makhluk gaib dan makhluk halus itu. Jangan nekat, anak muda. Sudah Mbok jelaskan, mereka yang datang disuruh ke Bukit Jagalpati. Dan ketika mereka kemalaman, mereka akan tewas menjadi korban keganasan makhluk gaib penghuni Bukit Jagalpati. Jangan mencari mati, anak muda. Insya Allah Mbok, kematian adalah kehendaknya Ilahi. Kedatangan saya ke tempat itu bukan untuk mengganggu penghuninya, melainkan datang untuk mengadu nasib, barangkali mendapat perkenan dari Yang Maha Kuasa untuk memiliki golok pusaka itu. Jadi tolong beritahu letaknya Bukit Jagalpati itu, Mbok. Akhirnya Mbok Minah memberitahu Wiguna tentang letaknya Bukit Jagalpati yang ternyata cukup jauh jaraknya dari Dusun Kertawang. Mbok Minah menatap lekat kepada Wiguna sambil berkata, Hati-hati, nak. Apa yang Mbok ceritakan adalah kenyataan yang sebenarnya. Mbok doakan semoga berhasil apa yang menjadi tujuan. Merasa cukup beristirahat di kedai Mbok Minah, Wiguna kemudian berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya menuju Bukit Jagalpati. Sementara itu di tempat kediaman Ki Purdah, kepala Dusun Kertawang, saat itu tengah berbincang dengan 3 orang pendekar yang berilmu tinggi. Perawakan mereka rata-rata tinggi kekar. Tatapan matanya yang tajam membuat orang gentar ketika berlalu pandang dengan mereka. Mereka masing-masing adalah Jubir si tangan besi, Adaya si tongkat maut, dan Warjan si pedang sakti. Mereka bertiga merupakan pendekar bayaran yang sudah terkenal nama dan julukannya. Ki Purdah duduk di kursi jatinya. Sementara ketika pendekar bayaran itu duduk di kursi di hadapan Ki Purdah. Saat itu Ki Purdah sedang melanjutkan pembicaraan. Nah,
Jadi kalian bertiga bisa mengerti kan? Siapa yang berhasil membawa golok 9 raja dan diserahkan padaku, maka dia berhak mendapatkan hadiah perhiasan emas dan menjadi suami anakku Sriwanti. Aku percaya kalian adalah pendekar-pendekar yang berilmu tinggi. Jika hari-hari yang lalu upayaku mengalami kegagalan, tapi dengan kehadiran kalian bertiga, aku percaya akan berhasil mendapatkan golok pusaka itu. Ki Purda begitu yakin bahwa upayanya kali ini akan berhasil. Di antara ketiga pendekar itu tentu akan ada yang membawa dan menyerahkan golok 9 raja kepadanya. Jubair si tangan besi menatap tajam pada Ki Purda, kemudian berkata, Apa yang Ki Purda jelaskan bisa dimengerti? Yang jelas, ketika aku berhasil menyerahkan golok 9 raja, maka Ki Purda jangan ingkar janji. Terus terang, hatiku sungguh penasaran untuk mendatangi Bukit Jagalpati yang katanya angker. Hanya pendekar yang berilmu ceteklah yang telah gagal mendapatkan golok itu, Ki. Apa yang Pak Jubir katakan memang benar. Di hari-hari yang lalu, jago bayaran yang datang memang belum termasuk pendekar berilmu tinggi. Berbeda dengan kalian bertiga yang sudah lama dan terkenal di mana-mana. Ardaya si tongkat maut ikut menimpali pembicaraan. Sekarang lebih baik jelaskan di mana letaknya itu Bukit Jagalpati, Ki. Kami bertiga akan segera pergi ke tempat itu agar urusan ini cepat selesai. Lebih cepat tentu akan lebih baik bagi kita semua. Ki Purda kemudian memberikan keterangan tentang lokasi Bukit Jagalpati. Setelah itu kemudian ketiga pendekar itu pergi menuju Bukit Jagalpati. Tak lama kemudian ada seorang gadis cantik yang kemudian duduk menghadap dan duduk di kursi di hadapan Ki Purda. Gadis itu kemudian berkata, Kenapa ayah mempertaruhkan Wanti dalam urusan ini, ayah? Tega-teganya mencarikan pasangan hidup untuk Wanti dengan cara seperti ini. Andaikan ibu masih ada, tentu ayah tidak akan berani bertindak seperti ini. ternyata gadis cantik itu adalah Sriwanti, anak Ki Purda yang semata wayang. Ia memprotes ayahnya yang sudah mempertaruhkan dirinya dalam memenuhi ambisinya untuk memiliki golok 9 raja. Ki Purda menatap Sriwanti sambil tersenyum kemudian berkata, Sriwanti anakku, seorang anak yang berbakti kepada ayahnya rasanya tidak pantas bersikap dan berkata seperti itu. Kau harus tahu, Wanti, ketika nanti golok 9 raja telah didapatkan, maka Tuan Hansen dan pihak company berani membelinya dengan harga yang sangat mahal. Dan kita akan menjadi kaya raya, Wanti. Kenapa pihak company begitu tertarik dengan golok pusaka itu, ayah? Karena mereka berpikir kalau golok pusaka itu jatuh ke tangan pemberontak, maka akan berbahaya bagi pihak company. Atas dasar itulah mereka menyuruh orang-orang yang dekat kepada company termasuk ayah untuk mendapatkan golok 9 raja. Golok 9 raja itu kemudian menyerahkannya kepada Tuan Hansen. Jadi tidak usah heran kalau ayah kemudian mempertaruhkan dirimu juga. Sriwanti tertunduk dan menghela napas panjang. Sudah lama ia kecewa dengan tindakan ayahnya yang menjalin persahabatan dengan pihak company Belanda. Padahal Sriwanti dalam hatinya berharap ayahnya menjadi tokoh pemberontak seperti halnya Pangeran Diponegoro dan yang lainnya.
melawan penjajah yang semakin lama semakin bertindak semenang-menang. Banyak orang pribumi yang dijadikan budaknya, dan setiap jengkal tanah di daerah selalu ingin dikuasainya. Sirwanti mengangkat wajahnya, menatap lekat pada ayahnya, kemudian berkata, "Sayang sekali sahabat baku juala yang memisahkan. Kita jelang dan jumpa kembali pada episode berikutnya. Wassalam."